Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel religius dan akademik. Pada kali ini saya akan membahas tentang pengetahuan masyarakat Arab di zaman jahiliyah. Abu Ishaq Asy-Syatibi menulis dalam bukunya Al-Muwafaqat bahwa masyarakat Arab jahiliyah memiliki perhatian dan pengetahuan yang disebut-sebut oleh sekian banyak orang. Para cendekiawan Arab jahiliyah memberi perhatian tentang akhlak mulia dan sifat-sifat terpuji. Oleh karena itu, dengan datangnya agama Islam membenarkan hal-hal yang baik dan membatalkan hal-hal yang buruk, sambil menjelaskan manfaat yang baik itu dan keburukan yang buruk itu. Adapun pengetahuan-pengetahuan yang dikeluti oleh masyarakat Arab jahiliyah, yang pertama adalah ilmu astronomi, yang nomor dua adalah ilmu meteorologi, yang nomor tiga adalah ilmu tentang sejarah, yang keempat adalah sedikit menyangkut pengobatan, yang nomor lima adalah ilmu kesusastraan. Years working together, they learned and spread what would help change the world forever. Ilmu astronomi. كيف نرى Pengetahuan masyarakat Arab jahiliyah dalam bidang ilmu astronomi hanyalah sekedar dalam konteks menunjukkan arah ketika mereka ada di darat dan ketika mereka ada di laut. Memang, sejak awal peradaban umat manusia sampai sekarang, benda-benda langit merupakan tanda dan penunjuk perjalanan manusia, baik di darat maupun di laut. Dengan memandang atau meneropong matahari, bulan, dan bintang, seseorang akan bepergian dapat menemukan arah yang hendak dituju. Jikalau demikian, tidak heran jika masyarakat jahiliyah pun mengetahui fungsi bintang sebagai penunjuk arah, sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 97. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagi kamu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Kemudian di surah An-Nahl ayat 16. Dan dialah Allah ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan. Dengan bintang-bintang itulah mereka mendapatkan petunjuk. Kedua adalah ilmu meteorologi. Masyarakat Arab jahiliyah memiliki juga pengetahuan praktis tentang cuaca yang memungkinkan mereka dapat melakukan ramalan cuaca yang tidak jarang sering benar. Sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Khalid al-Juhani menginformasikan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah, setelah pada malamnya turun hujan, beliau menghadap kepada para hadirin dan bersabda, "Tahukah kamu sekalian apa yang difirmankan Allah pemelihara kamu?" Rasulullah pun menjelaskan bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Pagi ini ada hambaku yang percaya padaku lagi kafir. Ada yang berkata, kami memperoleh curahan hujan berdasarkan anugerah Allah dan rahmatnya. Maka itulah orang-orang yang percaya kepadaku serta kafir kepada bintang-bintang. Sedangkan orang yang berkata, kami memperoleh curahan hujan oleh bintang ini dan itu, maka itulah orang yang kafir padaku dan percaya kepada bintang-bintang." Hadis riwayat Al-Bukhari, Malik, dan An-Nasai. Dengan hadis ini menunjukkan bahwa masyarakat pada masa Nabi dapat meramalkan tentang masa turunnya hujan. Hanya saja mereka tidak mengaitkan dengan kuasa Allah, tetapi mereka mengira bahwa terjadinya hujan semata-mata karena keadaan cuaca dan perjalanan bintang-bintang tanpa kendalinya Allah. Dan inilah yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diluruskan. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Al-Abbas, pamannya Kanjeng Nabi, tentang perkiraan datangnya musim kemarau ataupun musim hujan. Lalu beliau menginformasikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan ketika itu.
Demikianlah pengetahuan orang-orang jahiliyah ketika itu tentang ilmu meteorologi. Yang ketiga adalah ilmu sejarah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara dan menggugah untuk memperhatikan dan mempelajari sejarah, dan tentu saja itu menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang hal itu, atau paling tidak mengetahui lokasi dan peristiwa sejarah. Apalagi dengan perjalanan dagang yang mereka lakukan baik ke Yaman maupun ke Syam. Dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 137 sampai 138 yang membicarakan tentang pembinasaan kaum Lut yang dinyatakan oleh Allah, sungguh kamu pasti melewati bekas-bekas perkampungan mereka di pagi dan di malam hari. Tidaklah kalian berakal mengambil pelajaran? Bisa diambil kesimpulan bahwa masyarakat jahiliyah juga mengetahui dan sudah mengenal ilmu-ilmu sejarah. Hal itu dapat dibuktikan dari dalil-dalil yang tadi yang disinggung di dalam Al-Quran. Tidak hanya itu, masyarakat jahiliyah juga banyak mengetahui cerita-cerita kuno, mulai dari para nabi dan para suku-suku Arab sebelum datangnya Islam. فلا رأي فيما أنزل الله به حكما القاتل يقتل قصاصا إلا أن يعفو ولي الدم اكتب لأبي عبيد. Yang keempat adalah ilmu pengobatan. Pengetahuan mereka tentang pengobatan berdasarkan pengalaman keseharian mereka. Sebagian di antaranya benar dan masih relevan hingga kini, seperti pengobatan dengan madu dan jintan hitam. Sebagian lainnya benar dan sesuai dengan masanya, dan sebagian lagi disalahkan dan dilarang oleh agama Islam, seperti berobat dengan minuman keras. Salah satu cara pengobatan yang paling populer ketika itu adalah berbekam, yang hingga kini masih dipraktekkan di beberapa tempat, bahkan di Indonesia. Dari beberapa ilmu pengobatan yang telah dikenali dan diketahui oleh orang-orang Arab jahiliyah, menunjukkan bahwa orang-orang Arab jahiliyah bukanlah orang-orang yang tidak berpengetahuan dan bodoh. 5. Ilmu kesusastraan. Bidang sastra yang mereka kuasai mencakup ilmu prosa, puisi, dan perumpamaan-perumpamaan. Keahlian mereka dalam bidang ini sangat sulit ditandingi oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kemampuan masyarakat jahiliyah dalam bidang kesusastraan sampai sekarang masih menjadi ranking pertama di dunia di dalam menghafalkan ataupun membuat puisi-puisi ataupun prosa-prosa ataupun perumpamaan-perumpamaan. Kalau kita merujuk pada syair-syair yang digubah pada masa jahiliyah dan memperhatikan kandungannya, maka akan ditemukan bahwa masyarakat Arab ketika itu tidaklah separah apa yang dilukiskan oleh sementara para pakar yang menduga bahwa keseluruhan masyarakat jahiliyah hidup dalam kebodohan, kekejaman, dan penganiayaan. Ini terbukti kalau kita merujuk pada Al-Quran. Pada ayat-ayatnya kita dapat merasakan bahwa di antara mereka ada orang-orang yang demikian pandai berdalih, mahir dalam menyusun kata. Dan di dalam ayat yang lain yang berbunyi, salakukum bi alsinatin hidadin, mereka berucap dengan ucapan-ucapan yang tajam. Adapun persoalan-persoalan yang mereka perbantahkan itu antara lain adalah persoalan-persoalan yang cukup pelik. Menurut Profesor Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar, dalam bukunya At-Tafkirul Falsafi fil Islam, persoalan-persoalan yang dibahas oleh para filosof sepanjang hayat mereka untuk menemukan jawabannya. Hal inilah yang diperdebatkan oleh masyarakat jahiliyah. Pada masa kehadiran Islam di Mekah, mereka itu seperti yang ditulis oleh Syekh Mustafa Abdul Razik, tidaklah mereka berada dalam tingkat pemikiran yang sangat sederhana, seperti kesederhanaan manusia pada masa awal.
Menurut para ulama, terbukti dari agama dan kepercayaan mereka serta apa yang diriwayatkan dari peninggalan kesusastraan mereka. Mereka itu melakukan aneka kegiatan berpikir serupa dengan pembahasan filsafat ilmiah, karena bahasan-bahasan ataupun perbantahan yang mereka lakukan berkaitan dengan alam metafisika seperti ketuhanan, kekebalan, kebaharuan alam, ruh, malaikat, jin, kebangkitan setelah kematian, dan lain sebagainya. Tentu saja ini bukanlah merupakan ciri umum masyarakat jahiliyah yang bersifat nomaden dan sibuk dengan urusan kelangsungan hidup mereka dan berperang untuk mempertahankannya. Pengetahuan-pengetahuan ini bukanlah ciri masyarakat secara umum, karena ia hanya diketahui dan diperankan oleh kalangan terbatas. Meskipun demikian, keberadaan kalangan tersebut terbatas yang menunjukkan bahwa masyarakat jahiliyah tidaklah seburuk citra yang dibangun oleh mereka, khususnya oleh mereka yang merasa dirinya unggul atas bangsa atau ras yang lain. Profesor Abdul Halim Mahmud dalam bukunya At-Tafkirul Falsafi fil Islam menyatakan bahwa kalau kita tidak menjadikan pemikiran petani yang tanpa alas kaki, yang telah membungkuk punggungnya oleh cangkul yang digunakan, kita tidak menjadikan sebagai tolak ukur ataupun gambaran peradaban Mesir kuno, baik itu pada masa lalu ataupun pada masa kini. Dan kalau kita tidak menjadikan dari seorang Perancis yang bodoh dan tinggal di pedesaan sebagai gambaran dari peradaban Perancis dan budayanya, maka tidak sewajarnya pula menjadikan orang-orang Baduy yang nomaden sebagai ukuran dan gambaran bagi kebudayaan Arab sebelum Islam.